Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami mengerti, mengenal, dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami buka hati, pikiran, dan telinga kami hanya untuk firman. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha untuk mengganggu kami, mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Dan kami minta damai sejahtera, sukacita surga memenuhi hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, selamat hari Jumat Agung, selamat hari Good Friday ya. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Tema khotbah kita hari ini adalah salib, tempat Allah membuktikan kasih-Nya. Saudara, semua brand-brand terkenal di dunia itu punya logo, punya simbol ya. Kalau Apple simbolnya apa? Apel digigit ya. Kalau Nike tanda centang, oke. 100. McDonald huruf M, oke. Terakhir, kalau Kristen apa? Salib. Aneh nggak? Kenapa simbolnya salib? Pernah nggak berpikir kenapa simbolnya salib? Saudara, salib itu bukan simbol kemenangan militer. Salib juga bukan simbol mahkota jabatan yang tinggi atau kekuasaan. Salib juga bukan simbol keberhasilan, bukan simbol kejayaan. Tapi kenapa yang dipilih salib? Ya, kenapa dipilih salib sebagai simbol iman Kristen? Karena di atas kayu salib, di tempat yang paling gelap, Tuhan melakukan karya yang paling terang. Kenapa? Karena di atas kayu salib, banyak orang tanya, di atas kayu salib, di atas kayu salib itu Yesus menyatakan, membuktikan kasih-Nya kepada kita semua umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu, hari ini itu hari yang sangat spesial buat kita orang percaya. Kenapa sangat spesial? Karena hari ini bukan hari Minggu. Hari ini hari Jumat kalau saudara ingat. Dan yang luar biasa, hari Jumat ini disebut Jumat Agung, Good Friday. Pertanyaannya, kenapa hari di mana Yesus mati, hari di mana ada pengkhianatan, Yesus dihina, diolok-olok, dicambuk, dan bahkan sampai disalib mati, kenapa hari itu disebut justru Jumat Agung? Kenapa disebut Good Friday? Pernah nggak kita bertanya hal itu? Dan kalau kita tanya itu adalah pertanyaan yang sangat wajar. Kenapa? Karena hari itu adalah hari yang penuh dengan kengerian, hari yang penuh dengan tangisan, hari yang penuh dengan kejahatan, kematian yang mengerikan. Dan kalau kita lihat di permukaan, tidak ada satupun hal yang menyenangkan pada peristiwa yang terjadi pada hari itu. Yesus di sana dipermalukan, dan ada kesedihan, ada duka yang sangat mendalam. Pertanyaannya, kenapa umat Kristen di seluruh dunia justru merayakannya sebagai hari yang agung? Istilah
Jumat Agung atau Good Friday itu dipakai bukan untuk meremehkan, bukan untuk merendahkan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bukan sama sekali. Melainkan untuk memperlihatkan bahwa ada tujuan suci di balik peristiwa itu. Saudara, di dalam kamus bahasa Inggris kuno, kata good itu bukan hanya diterjemahkan baik, tetapi kata good itu dipakai untuk hal-hal yang suci, yang baik, yang sifatnya spiritual, yang datangnya dari Tuhan. Jadi bukan untuk merendahkan. Walaupun untuk mendapatkan kebaikan, kesucian, itu harus melewati yang namanya penderitaan. Alkitab kita itu dalam bahasa Inggris disebut good news. Bukan karena isinya semuanya baik-baik saja, bukan. Tetapi karena isinya adalah firman Tuhan. Ada yang tidak baik, tetapi di dalamnya hanya ada firman Tuhan. Sama juga dengan Jumat Agung hari ini. Hari ini merujuk kepada satu momen di mana walaupun penuh darah dan penderitaan dan air mata, Tuhan memberikan kepada kita semua satu kado yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Dan kado itu diberikan di mana Yesus mati. Tetapi pada hari itu bukan hanya Yesus yang mati, tetapi pada hari itu adalah hari di mana semua dosa umat manusia, tidak peduli yang mana, tidak peduli siapa, ikut dipaku di atas kayu salib. Yang kedua, pada hari itu adalah hari di mana pintu keselamatan terbuka lebar. Dan pada waktu itu, hari di mana Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia berdosa dengan cara mengambil posisi kita yang seharusnya kita yang mati, tetapi Dia menggantikan kita. Terjadi the great exchange, perubahan yang sangat besar. Jadi hari ini kita lihat bahwa salib adalah tempat kemenangan terbesar dalam sejarah. Tempat di mana iblis pada hari itu dikalahkan. Dan hari ini kita mengingat sebuah kematian. Bukan kematian biasa, tapi kematian ini yang mengubah sejarah umat manusia. Mengubah sejarah dunia ini. Kematian ini membuat dunia yang terang tiba-tiba menjadi gelap. Kematiannya membuat dunia bergetar. Orang-orang mati bangkit dari kuburan. Dan kematiannya yang membuka jalan keselamatan buat kita umat manusia. Hari ini kita mengingat salib. Mengingat salib bukan sebagai simbol agama apapun, bukan. Tapi salib ini adalah simbol kemenangan. Simbol di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya secara nyata kepada dunia ini. Saudara, salib menyatakan betapa seriusnya dosa kita. Kalau dosa ini tidak serius, Tuhan tidak perlu turun dari surga. Tapi karena dosa manusia begitu serius, maka Dia harus turun ke dunia. Pertama, untuk menebus kita. Kedua, untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Ketiga, untuk menunjukkan betapa berharganya kita di mata Dia. Walaupun Alkitab berkata, semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut.
kematian terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Alkitab menulis dengan jelas, semua orang tanpa kecuali telah berbuat dosa. Dosa itu bukan kesalahan yang kecil, saudara. Dosa bukan kesalahan kecil. Dosa itu masalah yang paling besar. Semua masalah bisa Tuhan selesaikan dengan firman-Nya. Tetapi karena dosa manusia, Dia tidak cukup berfirman, tapi firman itu harus turun ke dunia, jadi manusia dan mati buat kita. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua hidup dalam penderitaan. Dan saudara, manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghapus dosanya. Semua perbuatan baik, amal ibadahnya tidak bisa menghapuskan satu pun dosanya. Tidak. Perbuatan baik manusia, Alkitab bilang, seperti kain kotor, seperti pembalut wanita bekas di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara baca di Alkitab, Alkitab juga tidak pernah menulis satu kali pun supaya kita berbuat baik agar bisa masuk surga. Tidak pernah. Saudara, saya pernah bayangkan nggak kalau ada orang masuk ke dalam lumpur, pasir lumpur yang namanya quicksand. Kalau orang terperangkap dosa, dia sama seperti orang yang masuk ke dalam pasir lumpur ini, pasir hisap. Semakin dia berusaha, semakin dia tenggelam ke bawah. Tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan diri dari quicksand. Satu-satunya cara yang bisa adalah kalau ada orang dari luar yang menolong dia. Kalau ada orang masuk ke dalam lumpur quicksand ini tanpa pertolongan, dia cepat atau lambat akan masuk ke dalam dan hilang. Satu hari ada seorang yang namanya Andrew Giddens, bukan Andrew ini, Andrew Giddens. Dia naik mobil, saudara. Dia akan naik mobil dan mobilnya masuk ke dalam quicksand. Bersyukur dia bisa keluar dari mobilnya dan dia ada di dalam lumpur quicksand itu. Mobilnya tenggelam masuk. Dia di atas mobil, dia sempat telepon ke 911 dan 911 sempat menolong dia. Diperlukan waktu kira-kira 2 jam untuk menarik Andrew Giddens keluar dari quicksand. Mereka yang menolong pun harus berhati-hati supaya mereka juga tidak masuk. Kita semua seperti Andrew Giddens. Kita semua hidup di dalam dosa dan kita semua masuk ke dalam lumpur dosa yang makin lama makin dalam menenggelamkan kita dan kita akan binasa masuk ke dalam neraka. Dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tapi ada good news, ada kabar baik bahwa ada Yesus. Yesus satu-satunya orang yang sanggup menolong kita. Dia adalah juru selamat kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan tanpa lewat Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia menawarkan kepada kita semua umat manusia, apakah kita mau menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia membuktikan omongannya dengan mati di atas kayu salib. Saudara, salib itu menunjukkan keadilannya Tuhan. Tuhan itu kasih, tapi ingat, Tuhan juga adil. Dosa itu tidak bisa diabaikan. Dosa itu adalah hutang yang harus dibayar. Dosa itu harus dihukum. Tidak bisa tidak. Itu baru namanya adil. Dia harus dibayar. Someone has to pay the debt. Seseorang harus bayar hutang itu.
Dan seperti saya katakan tadi, di atas kayu salib terjadi sebuah pertukaran. Pertukaran apa? Kita yang seharusnya ada di atas kayu salib, mati menanggung dosa-dosa kita, diwakili oleh Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, Dia mengambil rupa seorang manusia supaya Dia bisa mewakili saudara dan saya dan seisi dunia ini. Dia mewakili seluruh umat manusia yang pernah hidup dan yang akan hidup. Dia naik ke atas kayu salib, mewakili kita. Dia menanggung semua dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepada Dia tidak perlu menanggung dosa kita lagi, karena Dia sudah membayar semua hutang dosa kita, dan Dia sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya dosa kita, tapi dosa seisi dunia ini. Tidak peduli apapun agama saudara, Dia, Yesus juru selamat umat manusia. Dia mati untuk dosa saudara dan saya, apapun agama kita. Yesus mengambil dosa kita, Dia mengambil hukuman kita, Dia mengambil setiap kutuk atas hidup kita, sehingga kita tidak perlu menanggungnya lagi, supaya kita menerima pengampunan dosa untuk semua dosa kita, sehingga kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya, sehingga kita dibenarkan dan kita boleh hidup dalam hidup yang baru. Yesaya 53 ayat 5 berkata, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya tidak perlu membayar hukuman atas dosa-dosa yang kita telah perbuat, dan Dia sudah membayar semua hutang-hutang dosa kita, dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa yang akan datang. Itu semua sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Itulah sebabnya Dia bilang, sudah selesai, tetelestai, sudah dibayar lunas, semuanya sudah dibayar lunas, sehingga kita tidak perlu bayar apapun. Makanya sebut, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kita menerima keselamatan betul-betul gratis. Hanya dengan iman menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Hanya karena Yesus saja. Dan karena Dia sudah membayar, kita bebas dari dosa. Kita betul-betul bebas dari semua dosa-dosa kita, sehingga kita layak masuk ke dalam surga. Salib itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat yang 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bukan waktu saudara sudah baik, bukan waktu saudara sudah taat, tetapi ketika kita masih berdosa. Dan itulah kasih. Kalau saudara sudah baik, Dia mengasihi kita, semua orang bisa. Tetapi Allah, Dia mengasihi kita, mengampuni kita, menerima kita, mati buat kita ketika kita masih berdosa. Dan itulah kasih yang sejati, kasih agape. Pada hari waktu Yesus disalibkan, ada seorang yang namanya Barabas. Barabas adalah penjahat, pembunuh, pemberontak, perampok yang seharusnya dia dihukum mati. Dia ada di dalam penjara. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak dengar apa-apa. Dia sedang merenungi nasibnya karena hari itu dia harus dihukum mati.
Tapi tiba-tiba ketika pintu penjara dibuka, dia sudah hopeless, tidak ada harapan. Pintu penjara dibuka, tanda hukuman seharusnya dia dieksekusi. Tetapi ketika pintu dibuka, kepala penjara berkata, Barabas, you are free now. Kenapa? Seseorang telah menggantikan. Seseorang telah menggantikan. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di dalam pikiran Barabas? Yang ada dalam pikirannya, siapa dia? Kenapa dia lakukan itu? Saudara, kita adalah Barabas itu. Waktu kita lahir, kita tidak tahu apa-apa. Kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Dan kita seharusnya mati di dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Tetapi Yesus, dia sudah mati buat kita. Dia bukan akan mati, dia sudah mati. Dia sudah menyediakan keselamatan buat kita. Sehingga kita yang percaya akan diselamatkan. Saya kepingin kita sejenak membayangkan waktu malam terakhir sebelum Yesus disalib. Waktu itu Yesus ada di Taman Getsemani. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu itu dia berdoa dan Alkitab berkata keringatnya seperti tetesan darah jatuh ke tanah. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia tahu apa yang akan terjadi dan dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian tentara-tentara datang disertai salah seorang muridnya. Muridnya yang dia pilih sendiri, yang menyaksikan kasihnya, merasakan kasihnya, menyaksikan kuasanya, ikut menikmati mujizat-mujizat. Dan Yudas Iskariot mencium dia. Bukan dengan ciuman yang baik, tapi dengan ciuman itu ia mengkhianati Yesus. Dengan ciuman itulah Yesus ditangkap. Apa yang terjadi dengan murid-murid yang lain? Murid-murid yang lain melarikan diri. Tidak ada satupun yang bertahan. Bahkan Petrus yang bilang sekalipun semua orang melarikan diri, aku tidak akan. Dia ikut di dalamnya. Dan Yesus sendirian. Dia dibawa ke hadapan imam-imam, dibawa ke hadapan para penguasa, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, dia dihina, dia dipukuli, dia diludahi. Orang menutup matanya, memukul dia dan berkata, coba tebak siapa yang pukul aku. Dan kemudian terakhir dia dibawa kepada Pilatus. Pilatus tahu dia tidak bersalah. Bukan tidak tahu. Dia tahu, Alkitab mencatat, dia tahu bahwa orang-orang membawa Yesus karena iri. Tapi Pilatus tidak berani. Pilatus cuci tangan. Tanda dia tidak mau bertanggung jawab. Dan semua orang berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Dan kita tahu tentara Roma. Dia diserahkan kepada tentara Roma. Dia dicambuk. Saya bisa lihat cambuknya. Saya bisa lihat filmnya. Dan cambuknya bukan cambuk biasa, ada pengaitnya. Dan oleh bilur-bilurnya itulah kita semua disembuhkan. Setiap cambukan itu merobek kulitnya. Yesus berkata, ia dihina dan dihindari orang. Semua orang, tidak ada yang berani mengakui dia.
dan tentara-tentara menaruh mahkota duri di kepalanya. Dan wajahnya, Alkitab berkata, tidak lagi seperti orang. Kalau saudara lihat wajah ini masih terlalu bagus. Alkitab berkata, tidak dikenali lagi dan tidak seperti orang lagi. Dan dengan tubuh yang seperti itu, dia harus memikul salib menuju Golgota, tempat di mana dia akan disalibkan. Di sepanjang jalan, orang mentertawakan dia, orang menghina dia, mengolok-olok dia. Ada yang menangis, sebagian tidak peduli, dan sampai dia di tempat yang namanya Golgota, tempat tengkorak. Dan di sanalah Yesus direbahkan, ditaruh di atas salib, dan tangannya dipaku. Kakinya dipaku dan perutnya ditusuk dengan tombak. Dan Yesus tergantung di antara langit dan bumi. Saudara, kalau saudara ada di sana melihat pemandangan itu, bagaimana anak Allah digantung di atas kayu salib, darah mengalir di sekujur tubuhnya, darah mengalir di tangannya, di kepalanya, di perutnya, di kakinya. Saudara, dia lakukan semuanya itu untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua, untuk kita semua. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah penderitaannya, ketika orang-orang Roma, tentara Roma menyiksa dia mengatakan satu yang luar biasa. Ada 7 perkataan Yesus, tetapi salah satunya dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia tidak membalas, dia tidak mengutuk, tapi dia mengampuni. Itulah kasih. Itulah sebabnya setelah dia katakan itu, baru dia katakan tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Dan dia menyerahkan nyawanya pada waktu itu. Dan waktu itu juga Alkitab mencatat bumi bergoncang, terjadi gempa bumi, tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah, dan langit menjadi gelap. Kenapa tirai bait Allah terbelah? Ruang Maha Kudus terbelah jadi 2. Bukan supaya kita bisa masuk ke dalam, bukan. Kita tidak pernah layak masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tapi Dia yang Maha Kudus, Dia keluar datang kepada kita yang tidak kudus. Kalau orang sakit kusta, kita menyentuh orang sakit kusta, maka kita jadi najis. Kita yang tidak najis menyentuh orang sakit kusta, kita jadi najis. Tetapi Yesus, ketika orang kusta menyentuh dia, orang kusta jadi kudus. Ketika dia keluar dari ruang Maha Kudus, dia melawat umatnya. Setiap orang yang menyentuh dia, setiap orang yang berjumpa dengan dia, menerima dia, maka dia dikuduskan. Alkitab berkata di dalam Ibrani 10 ayat 10, karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya karena pengorbanan tubuh Kristus Yesus. Karena pengorbanan tubuhnya di atas kayu salib, saudara dan saya yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita kudus bukan karena kita baik, kita manusia berdosa dikuduskan oleh kasih-Nya, kuasa-Nya yang sangat besar. Itu semua Dia lakukan karena Dia sudah bayar lunas hutang-hutang kita. Dia sudah bayar, semua hutang-hutang kita sudah lunas. Saudara, mari kita diam sejenak, bayangkan salib itu, bayangkan kasih itu.
Yesus melakukan itu semua karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Bayangkan Yesus tergantung di atas kayu salib. Tangannya tertusuk paku. Darah mengalir dari tubuhnya. Mahkota duri di kepalanya. Saudara, Dia melakukan itu semua buat saudara. Buat saya. Dan saya ingin bertanya jujur kepada kita semua pada pagi hari ini. Ketika saudara melihat salib. Ketika saudara melihat salib, apakah saudara menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada saudara? Apakah saudara menyadari betapa mahal harga yang harus Dia bayar untuk menyelamatkan saudara? Apakah saudara menyadari betapa berharganya saudara? Betapa berharganya hidup saudara di hadapan Tuhan sehingga Dia bayar. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, kamu telah ditebus bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Darah yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dinilai dengan uang, dan dengan itu Dia bayar. Dan dengan itu kita mendapatkan kelepasan yang kekal. Jumat Agung mengingatkan satu hal buat kita semua, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dikasihi bukan karena kita sempurna, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Salib berkata kamu berharga di hadapan Tuhan. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya kepingin kita semua merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak perlu bertobat. Semua orang harus bertobat terus menerus. Semua orang, pendeta, rohaniwan, siapapun harus bertobat terus menerus. Bertobat di sini artinya mengambil keputusan bulat. Mengambil keputusan bulat untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Meninggalkan cara hidup kita yang lama. Meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Dan Tuhan, Dia bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua beban saudara, semua kekhawatiran saudara, luka-luka dalam hidup saudara. Mungkin luka karena saudara, karena orang tua saudara. Mungkin saudara dilukai oleh pasangan saudara. Mungkin saudara dilukai oleh anak saudara, teman, atasan. Tuhan akan membebat semua luka-luka saudara. Dia menanggung semuanya. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan menyembuhkan semua luka-luka dan menggantikan kita. Dan kalau ada di antara saudara yang selama ini merasa jauh dari Tuhan, saudara merasa selama ini saudara jauh dari Tuhan, tidak punya keyakinan apakah saudara akan mati masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa saudara yang banyak. Saudara, saya menantang saudara untuk hari ini mengambil keputusan. Ambil keputusan yang mungkin belum tentu lewat 2 kali. Ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat saudara. Maka hari ini juga semua dosa saudara akan ditanggung, ditebus, dihapuskan. Dan saudara akan menerima kepastian hidup yang kekal. Saudara akan mendapatkan hidup yang baru. Saudara akan mendapatkan pengharapan yang baru. Dan hidup saudara akan diubahkan. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan
kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib, membuktikan kasih-Nya, membuktikan kuasa-Nya dengan menebus kita dari kuasa maut. Iblis telah dikalahkan, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa.